Ya, terima kasih Pak Rizko. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pagi hari ini sebagaimana biasanya kita teruskan lagi kajian kita pada pagi hari ini sebelum kita memulai pekerjaan kita. Dan tema yang akan kita bahas ini biasanya karena kita udah selesai bicara tentang Ramadan, udah selesai bicara tentang Lebaran, maka yang ada di depan mata kita sebentar lagi itu adalah tentang haji. Ya, walaupun masih katakanlah kira-kira 2 bulan lah ya, atau sebulan setengah lah. Itu kan bulan haji kan bulan Zulhijjah, dan bulan Zulhijjah itu tepatnya tanggal 9 itu akan ada puncak prosesi haji. Puncaknya tanggal 9, tapi bulan hajinya itu sendiri itu sudah bisa dimulai sejak 1 Syawal. Maksudnya kalau orang mau pergi haji, dia sudah boleh untuk melakukan mikot atau menembus batas, ya, batas zamannya itu sejak 1 Syawal. Jadi kalau misalnya hari ini ada orang nih yang udah saya mau berangkat gitu ya, lalu dia melewati mikot, entah itu di kalau zaman dulu ya Lamlam ya, kalau dari arah Yaman, atau kalau dari arah Madinah itu adalah Bir Ali gitu ya, atau kalau dari arah bandara Jeddah tuh ya kota Jeddah gitu ya. Misalnya sekarang ini dia udah melalui mikot zamani dalam arti batas waktu, maka itu sudah sah. Kenapa? Karena mikot zamaninya dimulai sejak tanggal 1 Syawal malah begitu ya. Jadi lebaran biasa kita atau lebaran Idul Fitri kita 1 Syawal itu juga menjadi batas mikot zamani atas haji, yang kalau dihitung dari tanggal 1 Syawal ke 9 Zulhijjah itu kan berarti 2 bulan 9 hari gitu ya. Tapi kalau bicara tentang jamaah haji Indonesia misalnya, kloter-kloter awal tuh ya kurang lebihnya kira-kira sebulan lah. Sebulan sebelum tanggal 9 Zulhijjah. Artinya tanggal 9 Zulqa'dah, kan lebaran itu Syawal gitu ya. 1 bulan sampai habis bulan Syawal itu biasanya Zulqa'dah itu sudah berangkat. Ya kloter-kloter awal tuh di awal-awal. Saya masih ingat dulu saya haji itu ya berangkatnya kloter awal, kloter 4. Kloter 4 tuh ya berangkatnya di hari yang sama dengan kloter 1, 2, dan 3. Kloter 4 itu terbang dari Halim itu ya lebaran sebulan lah gitu ya. Nah itu sudah berangkat haji judulnya. Nah jadi kalau hari ini kita bahas tentang haji memang sudah masuk nih di momentumnya sebenarnya, walaupun puncaknya nanti tanggal 9 Zulhijjah. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ibadah haji adalah ibadah yang masuk dalam rukun Islam yang 5 ya. Jadi sepakatlah itu semua, tidak ada perbedaan sedikit pun, bahkan dalam hal urutan juga semua sepakat. Yang nggak sepakat itu kan antara zakat dengan puasa. Sebagian versi mengatakan setelah syahadat sholat langsung zakat, sebagian versi mengatakan sesudah syahadat sholat langsung puasa baru zakat. Nah, sedangkan kalau yang hajinya nggak ada perbedaan sedikit pun. Itu adalah rukun Islam yang kelima, ya, menunaikan ibadah haji bila mampu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang akan kita fokuskan dalam kajian kita pagi hari ini, karena kan haji itu kajiannya cukup banyak gitu ya. Kita nggak bisa menyelesaikan itu hanya dalam satu pertemuan. Jadi kita harus pilih tema apa yang sekiranya terkait dengan realitas kita sekarang. Nah, saya dalam hal ini akan membahas yang lebih spesifik di zaman sekarang, masuknya dalam kajian fikih kontemporer. Saya punya buku judulnya Fikih Kontemporer gitu ya. Nah, di dalamnya ini membahas beberapa tema fikih ya, dan fikihnya lebih yang pada kontemporernya. Termasuk nanti kalau kita bahas haji, itu sudah nggak ngomongin lagi tentang yang manasik haji secara umum ya, tapi lebih kepada bagaimana menyelesaikan masalah-masalah kekinian ya lewat ilmu fikih, sesuatu yang belum dibahas atau belum dipecahkan
di dalam kitab-kitab fikih di masa lalu. Ya, kitab-kitab fikih di masa lalu kan banyak, boleh dibilang 90% lebih masalah fikih itu sebenarnya masalah yang sudah terpecahkan oleh para ulama di masa lalu. Masalah toharo, sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya itu semua sebenarnya sudah selesai gitu dibahas oleh para ulama. Dalam arti kita tinggal ngikutin aja, rule-nya sudah jadilah, sudah baku bahkan sudah kanalisasi ke 4 mazhab gitu kan. Jadi ya tinggal ngikutin kanal-kanalnya itu aja udah selesai gitu sebenarnya. Tetapi ada tetapinya nih. Sesuai dengan kriteria atau karakteristik perkembangan zaman, di zaman modern ini muncullah hal-hal yang baru ya, yang ya tentu saja di masa lalu belum dibahas. Sehingga kalau kita cari solusinya di masa lalu itu kita tidak menemukan jawabannya yang sifatnya sudah tersedia. Berarti harus kita kulik ulang gitu ya, harus kita kaji ulang, kita lakukan studi ulang gitu secara lebih kritis untuk memberikan solusinya. Nah, tema haji kita ini lebih kepada menjawab masalah bagaimana kita mengatasi problem antrian jamaah haji ya, problem antrian. Jadi sekedar pengingat saja, di tahun 1996 kita waktu itu mengalami satu hal yang mengagetkan, yaitu tidak tertampungnya jumlah calon jamaah haji untuk pertama kalinya gara-gara tidak masuk dalam komputer, istilahnya begitu. Istilahnya itu siskohat, sistem komputer haji. Nah, karena semua sudah terkomputerisasi ya, jamaah yang mau berangkat tuh semua harus didaftarkan dulu lewat komputer. Bayangin ya, angka tahunnya tuh tahun 96. Di masa itu komputer tuh belum akrab buat kita. Jadi kalau dibilang sistem komputerisasi haji itu ya masih rada-rada norak sih istilahnya itu ya. Karena bukan sesuatu yang familiar kita dengan komputer gitu ya. Kalau sekarang kita bilang sistem komputerisasi haji itu kayaknya lucu aja. Apa sih hari ini yang tidak komputer? Semuanya pasti komputer kan. Nah, di tahun 96 itu kasusnya begini. Ada jamaah haji yang dia niat mau daftar haji dan berangkat tahun itu ternyata ditolak oleh komputer itu. Nah, diselidiki kenapa? Karena ternyata kuotanya sudah memenuhi. Nah, biasalah orang Indonesia kan, masa nggak bisa diusahain sih Pak? Tolong dong, gitu kan. Harusnya kan bisa gitu ya. Ya nyelipin lah barang 1-2 orang gitu. Ternyata nggak bisa. Kenapa? Karena komputernya online gitu, yang ada di Indonesia dengan yang ada di Saudi Arabia gitu. Jadi itulah awal mula umat Islam itu berkenalan dengan teknologi jaringan ya, jaringan komputer yang connect ke Saudi Arabia ya. Jadi itu sebenarnya adalah sesuatu yang sudah berjalan sejak tahun 80-an, di mana pada tahun 80-an kalau nggak salah 86 atau 87 gitu ya, itu ada semacam keputusan bersama yang ditandatangani oleh berbagai kepala negara yang mewakili negara konferensi Islam, OKI ya. Nah, di OKI itu diputuskan bahwa untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, dalam arti membludaknya jamaah sampai muncul banyak korban tewas berkali-kali, maka yang bisa dilakukan pada saat itu adalah bagaimana agar setiap negara itu dibatasi kalau ngirim jamaah. Jangan banyak-banyak karena tempatnya nggak muat. Nah, disepakatilah 1/1000 dari jamaah itu yang boleh berangkat. Maksudnya 1/1000 dari penduduk muslim di setiap negara yang menjadi anggota negara OKI. Nah, negara OKI atau Organisasi Konferensi Islam itu anggotanya adalah negara yang mayoritas penduduknya muslim. Kalau kayak Singapura gitu tuh kan nggak mayoritas, nggak ikut dia. Atau kayak misalnya katakanlah Jepang gitu ya, kemudian Korea, Filipina itu nggak ikut karena ada sih orang Islam tapi kan nggak mayoritas, jadi dia nggak diajak lah dalam organisasi konferensi Islam. Nah, kalau kayak Indonesia, India gitu ya, yang banyak umat Islamnya itu jadi anggota konferensi Islam kan.
Nah, mereka itu punya kesepakatan ya, menahan diri tidak ngirim jamaah yang melebihi kuota atau kapasitas. Sebentar, ini mati. Halo, tes. Ya, Ustaz. Ya, Silakan, Ustaz. mati barusan saya. Keluar dengan sendirinya. Betul, Ustaz. Oke. Ya, jadi saya teruskan lagi, tadi terputus ya. Jadi dari kesepakatan negara-negara OKI dalam konferensi organisasi negara Islam itu disepakati bahwa untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka hanya boleh mereka itu mengirimkan 1/1000, 1/1000 ya dari jumlah penduduk muslimnya yang boleh pergi haji untuk setiap tahunnya. Nah, pada saat itu disepakati, ditandatangani, jamaah haji Indonesia belum jadi masalah. Kenapa? Karena walaupun Indonesia termasuk negara yang penduduk muslimnya terbesar di dunia gitu ya, tapi rasio perbandingan jumlah jamaah hajinya dengan jumlah penduduk muslimnya itu masih di bawah 1/1000 pada tahun 80-an itu. Nah, kejadiannya itulah yang kemudian pada tahun 96 atau 97 saya lupa, pokoknya sekitar itulah ya, atau 95 gitu, yang mana ketika dimasukkan datanya ke dalam komputer ditolak. Kenapa? Karena kuotanya penuh gitu. Itu saya tahu gitu karena apa? Karena keluarga saya, sepupu saya atau uwak saya itu mau pergi haji tahun itu bertiga. Jadi sepupu saya ini mau nemani ibunya ya berangkat haji, dan bersama itu dia juga ajak istrinya. Jadi bertiga lah daftar. Nah, nama dia dan nama istrinya masuk, tapi justru nama ibunya yang mau dia antarkan itu malah nggak masuk gitu. Wah, itu jadi geger tuh tahun itu. Wah, nggak bisa berangkat, dan kita baru tahu bahwa ternyata ada kuota ternyata. Dan sebenarnya kuota itu sudah ada sejak sebelumnya, berapa tahun sebelumnya, cuman kita memang belum sempat terpenuhi. Nah, jadi ya pada saat itu lucu-lucuan aja sih, ya nggak bisa berangkat, tapi tahun depan sih langsung bisa gitu kan. Iya, karena jumlah tadi rasio perbandingan calon jamaah haji dengan jumlah penduduk Indonesia itu ya masih berimbang ya. Nah, tapi begitu kesini dan kesininya lagi, wah rupanya sudah terjadi perubahan yang sangat besar, sehingga antriannya itu sudah bukan setahun 2 tahun, tapi antriannya bisa sampai 20 tahun, bisa sampai 40 tahun, dan itu jadi problem, ya kan? Itu jadi qadaya, jadi masalah besar buat para calon jamaah haji. Nggak kebayang kan? Masa kita daftar sekarang berangkat hajinya 40 tahun lagi? Misalnya Pak Rizko nih, ngomong Pak Rizko udah berangkat haji atau belum, Pak? Udah ya? Belum, Ustaz. Oh, belum ya? Belum, Ustaz. Belum. Misalnya Pak Rizko daftar 2030 ya? 30. Iya, Ustaz. Iya, enggak. Berarti itu nunggunya berapa tahun itu? Ya, 15 tahunan, Ustaz. 15 tahun ya. Itu masih beruntung, Pak, yang 15 tahun. Kan ada yang sampai 40 tahun ya kan. Saya punya murid gitu ya. Waktu itu dia, alhamdulillah Pak Ustadz, saya udah punya duit nih, saya mau daftar haji gitu. Terus dia daftar haji. Terus saya tanya, diperkirakan tahun berapa mau berangkat? Ya 40 tahun lagi lah Pak Ustadz. Dia tuh usia 25-an gitu ya.
Kalau 25, 40 tahun lagi kan berarti 65 ya. Itu masih mending sih 65 ya, minimal udah rada kakek-kakek dikit lah ya, nenek-nenek gitu ya. Nah tapi ada juga yang di beberapa negara itu sampai lebih dari 40 tahun. Saya pernah ngobrol tuh sama jamaah waktu itu lagi umroh ya di tempat sa'i, saya ketemu orang Malaysia. Saya tanya, di Malaysia itu Anda nunggunya berapa lama? Saya nggak tahu dia bercanda atau memang serius ya. Oh di kami 100 tahun Pak Cik, katanya gitu. Hah? 100 tahun yang benar? Iya, kita 100 tahun. Jadi kalau kita mau haji yang daftarin adalah kakek kita. Kita sebagai cucu belum lahir gitu ya. Itu didaftarin sama kakek kita. Begitu kita lahir, itu nunggunya tinggal 40 tahun lagi. Jadi selama 60 tahun kita belum jadi manusia, itu sudah didaftarin oleh kakek kita. Saya bilang, ini serius atau gimana? Oh iya. Jadi kalau kuotanya itu 1/1000, itu ya akan makin kesana makin panjang itu antrian. Dan sampai hari ini belum ketemu solusinya gitu ya. Gimana? Karena ada masalah teknis nih sebenarnya. Jadi kan gini, pertanyaannya kenapa sih harus dikasih kuota gitu kan? Karena ada hal-hal yang prinsipil dan juga teknis ya. Yang prinsipil bahwa haji itu hanya sekali doang dalam setahun, nggak bisa dibikin 2 kali, 3 kali, 4 kali atau tiap bulan bikin haji kan nggak bisa, nggak kayak umroh gitu kan. Dia adalah momen yang hanya boleh dilakukan setahun sekali, yaitu tanggal 9 Zulhijjah wukuf di Arafah plus tambahannya 10, 11, 12, 13 gitu di Mina, di sekitar lokasi situ juga. Itu sifatnya annual, tahunan. Nggak bisa kita bikin monthly gitu ya, bulanan atau weekly gitu. Setiap minggu ada acara haji dong gitu, itu nggak bisa gitu kan. Yang kedua, ya ini secara prinsip dasar juga, ya tempatnya, situsnya hanya di situ. Nggak bisa di cloning gitu, bikin dong di di Asia dipusatkan di Indonesia misalnya, terus kemudian kalau di mana di Eropa, di Inggris gitu misalnya, nggak bisa kan. Situsnya harus di Arafah, di Muzdalifah, Mina, di Mekah gitu, nggak bisa hanya di situ. Jadi itu yang prinsipil gitu. Nah, jadi itu nggak bisa diotak-atik lah ya kalau yang prinsipil. Cuma kalau yang non prinsipil, yang lebih agak teknis gitu ya, sebenarnya itu yang nanti bisa diotak-atik. Tinggal nanti kita lihat secara hukum fikihnya, teknisnya bisa menyesuaikan apa enggak ya. Teknisnya mungkin bisa menyesuaikan, tapi sesuai hukum fikihnya apa enggak gitu ya. Nah itu yang akan kita coba kulik atau kita otak-atik gitu. Jadi gini jamaah sekalian, jadi yang namanya haji itu kan intinya kan wukuf di Arafah. Intinya sebagaimana sabda Nabi, al-hajju Arafah ya. Haji itu berada di Arafah, dan berada di Arafah itu yang lebih spesifiknya adalah tanggal 9 ya. Dan catatannya adalah Arafah itu padang pasir, luas ya, luas. Diisi dengan, kalau sekarang nih 3 juta orang, itu masih lega sebenarnya, masih lega ya, nggak uyel-uyelan, nggak umpel-umpelan. Ini bahasa sastra Inggris tingkat tinggi nih, uyel-uyelan sama umpel-umpelan tuh sastra Inggris tingkat tinggi ya. Artinya padang Arafah tuh luas. Istilah kata kalau mau di extend lagi jumlah jamaahnya sampai 2 kali lipat, berarti 6 juta. Kalau sekarang kan kuotanya itu kan ya sekitar 3 juta. Bayangin aja, ngitungnya gini gampang. Umat Islam sedunia nih ya, itu kan 1,9 miliar ya, 1,9 miliar. Tapi yang tergabung dalam OKI kan sebenarnya nggak sampai 1,9 miliar. Tapi anggaplah misalnya 1,9. Lah kalau 1/1000-nya gitu kan, dari 1,9 M kan berarti 1,9 juta. 2 juta lah gampangnya gitu kan. Nah yang sekarang ini kira-kira 2 juta gitu. Nah 2 juta tuh masih agak lega. Seandainya di extend jadi 4 juta untuk Arafah ya, itu masih mungkin, masih bisa. Sehingga kalau di extend 2 kali lipat, kan nanti ada kaitannya dengan berapa lama kita nunggu, ya kan? Kalau Pak menunggunya 15 tahun gitu ya, berarti kalau dia di extend dari 2 juta jadi 4 juta, ya logika matematisnya nunggunya nggak 15 tahun, berarti tinggal 7,5 tahun gitu lah kira-kira. Kalau di extend 2 kali lipat gitu, kira-kira kan begitu hitungan matematisnya gitu. Nah tapi kalau dia di extend lagi menjadi 3 kali lipat, 4 kali lipat, ya memang masa tunggunya jadi menciut.
Tapi nah kapasitas di Arafahnya gimana gitu ya. Nah sekarang gini, Arafah itu, wukuf itu kan tanggal 9. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan wukuf tanggal 9 itu harus 24 jam ada di situ nongkrong, diem, masang tenda dan tinggal bertempat tinggal gitu. Nah begini jamaah sekalian, kalau yang afdolnya ya kan, sejak sebelum sejak sebelum terbit matahari itu kita sudah ada di situ afdolnya di hari itu ya kan, dan sampai terbenam matahari. Pokoknya terbit matahari terbenam matahari kita ada di Arafah lah, itu afdolnya yang paling utamanya. Kalau saya kemarin 2019 malah lebih dari sekedar afdol, karena jam 2 malam saya udah sampai di situ. Jam 2 malam ya udah sampai di Arafah gitu. Jadi begitu matahari terbit, woi saya udah lebih dari afdol nih gitu kan. Dan sampai matahari tenggelam saya baru meninggalkan. Nah, tapi itu ngomongin afdol. Nah, sekarang kalau kita ngomongin urusan fikih itu kan uniknya begini. Dalam kondisi yang lega ya kita silahkan main afdol-afdolan lah gitu. Tapi dalam kondisi yang katakanlah darurat, dalam kondisi yang sempit gitu ya, dalam mendesak dan sebagainya. Nah, fikih itu menjadi koridor gitu ya, yang menekankan kalau minimal ini dikerjain itu sudah sah gitu. Gitu kira-kira. Jadi saya kasih contoh misalnya perbandingannya aja ya dengan wudhu misalnya. Wudhu itu kan afdolnya ya, cuci tangan dulu, kemudian kumur, masukin air ke hidung 3 kali gitu kan. Nah, tapi kalau yang prinsip dasarnya sih sebenarnya rukunnya gitu ya, kita istilahnya rukunnya. Rukunnya sih itu wajah, tangan, kepala, kaki, cuma 4 yang jadi rukun. Ibarat kata, kalau ada antrian panjang, woi cepetan woi wudhunya jangan lama-lama gitu kan. Kita cukup basuh wajah, tangan, usap kepala dan kedua kaki selesai. Karena cuma 4 itu yang rukun. Cuman kalau kita punya tempat kamar mandi sendiri, kita mau wudhu 2 jam juga terserah gitu kan. Tapi kalau antrian udah 30 orang gitu kan, waktu maghrib udah mau habis, woi wudhunya jangan lama-lama, gak usah pakai kumur, langsung aja gitu. Karena yang ngantri banyak, gak gitu, kira-kira gitu kan. Ya sama, kita kalau ngantri di musola sholat maghrib itu kan di mall karena tempatnya sempit, jangan baca yasin dong gitu. Kenapa? Kalau baca yasin mah sampai isya juga nggak selesai-selesai. Baca aja yang penting kuliah sama kulhu. Karena yang rukun itu kan cuma fatihahnya sebenarnya. Sedangkan bacaan ayat-ayat itu kan ibarat kata kita baca cuman ayat yang pendek, kul huwallahu ahad, langsung Allahu akbar pun udah sah sebenarnya. Mengingat bahwa antrian banyak, kasihan mereka yang nggak dapat tempat untuk sholat kan gitu ya. Nah, wukuf tuh gitu juga. Sebenarnya kalau bicara minimal berapa lama sih harus wukuf di Arafah gitu ya. Nah, minimalnya ya ada di Arafah gitu aja. Makanya ini yang unik nih sebagai sebuah catatan. Kalau ada orang sakit ya, jamaah haji yang dirawat gitu udah mungkin koma gitu ya. Itu biar mereka tetap haji pada hari H itu dengan ambulan dibawa itu diboyong ke Arafah, sampai sana ada U-turn ya. Balik gitu, langsung balik lagi ke rumah sakit lagi. Begitu terus semua pasien itu dimasukin ambulan, bolak-balik begitu, dan itu sudah dianggap dia wukuf gitu. Artinya minimal dia sejenak aja ada di Arafah itu udah selesai gitu. Nah, kalau kita boleh menggunakan sistem ini minimal ada di Arafah dan udah sah, oh berarti kita bisa mengextend jumlah jamaah lebih banyak dari sekedar 2 kali atau 3 kali lipat. Bisa kita langsung 10 kali lipat juga bisa, 20 kali lipat juga bisa. Dalam arti jamaah haji itu bukan cuma 2 juta dibatasi, 20 juta. Gitu kan. Jadi 10 kali lipat. Jadi kalau Paris kok nunggunya 15 tahun, ya kalau pakai sistem yang penting di Arafah jangan lama-lama ya, begitu nyampe sebentar langsung keluar lagi gitu, ya itu bisa tahun depan berangkat, ya kan? Kenapa? Ya karena alirannya, flow-nya itu dibuat ngalir gitu. Nah yang jadi masalah kan mereka nggak mau, mereka maunya duduk di Arafah dari sebelum matahari terbit sampai matahari terbenam. Ya ngomongin afdol mah memang itu harusnya afdolnya. Tapi kalau ngomongin ini yang ngantri ini sampai 40 tahun gitu kan. Nah mestinya kan sudah difikirkan gimana caranya secara teknis tetap bisa wukuf di Arafah, dan secara hukum fikih itu tetap sah gitu. Ya flow, jalan keluarnya flow. Flow itu ya
Ini di mobil nih, zut, berhenti gitu kan di Arafah. Ya nunggulah barang 5-10 menit, oke berangkat lagi gitu, kayak semacam ya rest area gitu aja gitu kan, duduk sebentar 10 menit 15 menit jalan lagi gitu. Itu sebenarnya kayak gitu udah dilakukan, yaitu ketika yang tengah itu Muzdalifah ya. Muzdalifah tuh udah dilakukan kayak gitu. Jadi orang haji itu kan poinnya gini, di luar Mekah ya, paling jauh tuh ujung sana tuh Arafah, 20 kilo dari Mekah. Paling dekat sini namanya Mina. Nah, antara Arafah dan Mina, tengah-tengah itu namanya Muzdalifah. Kalau afdolnya di Muzdalifah pun kita suruh nginep sama Nabi. Ya, istilahnya bermalam di Muzdalifah, kan gitu ya. Tapi para ulama sepakat bahwa yang namanya bermalam itu tidak harus sampai subuh. Minimal kalau sudah muntasofil lail, sudah tengah malam itu lewat, udah dianggap nginep gitu, udah dianggap bermalam. Dan itulah yang dipraktekkan hampir seluruh jamaah haji kita Indonesia. Maka kalau kita dari Arafah ke Mina, arah ke Mina tapi berhenti di Muzdalifah, sebelum jam 12 malam kita belum boleh meninggalkan Muzdalifah itu sebenarnya, kan nggak boleh. Makanya berhenti, sambil berhenti ngapain? Nyari batu, kerikil gitu kan. Begitu, yuk udah jam 12 nih, langsung kita bablas gitu. Nah, itu sudah terjadi untuk yang Muzdalifah. Tapi untuk yang Arafah, ini dia, belum ada yang mau gitu. Belum ada yang mau, hanya jamaah-jamaah yang ngerti saja, yang lebih paham itu yang, oh gitu ya, kita nggak usah lama-lama berarti di Arafah. Iya, sip lah. Dia nggak harus dari sejak terbit matahari. Setidak-tidaknya sebelum zuhur aja dia ke Arafah. Jreng, gitu kan. Nah, begitu sudah matahari menjelang terbenam, ya udah langsung berangkat lagi. Jadi di Arafah cukup 3-4 jam atau 5 jam itu cukup gitu. Dan kalau kita mau extend biar jamaahnya lebih banyak lagi, ya nggak usah lama-lama gitu. Dibikin mengalir aja gitu. Begitu udah, ya matahari sudah terbenam, ayo kita segera meninggalkan Arafah. Gitu bisa. Nah, secara hukum fikihnya gimana? Nah, ini dia, fikih kontemporer emang bicara tentang hal-hal itu. Sah sebenarnya. Jadi kalau memang diedukasi umat Islamnya di seluruh dunia bahwa di Arafah hukumnya nggak usah lama-lama, 2-3 jam aja langsung berangkat, sehingga memberikan kesempatan jamaah haji yang lain untuk bisa terus ngalir gitu kan. Cakep kan kalau bisa begitu. Oke, nah tapi sebenarnya tadi saya bilang Arafah tuh nggak terlalu nggak terlalu sulit. Kenapa? Karena padang pasir Arafah tuh cukup luas gitu, dan orang tidak harus berada pada satu titik itu saja. Enggak, yang penting ada di Arafah, dan Arafah tuh areanya berapa hektar gitu ya, gede banget ya. Pokoknya kita ada di situ aja, mau di titik sebelah mana saja nggak ngaruh gitu. Pokoknya kita sudah ada di Arafah, nggak harus di depannya Jabal Rahmah gitu, nggak harus ya. Nah, begitu juga Muzdalifah ya. Kalau Muzdalifah sudah terpecahkan, nah yang paling kritis itu justru Mina. Kenapa? Oke lah, Mina itu juga luas gitu kan, tapi Mina itu berbukit-bukit, jadi orang nggak bisa menempati kayak padang Arafah. Yang padang Arafah kan padang pasir luas gitu kan, jadi dibikin jalan, dibikin apa tuh gampang. Tapi kalau Mina, itu tempatnya bergunung-gunung, spot-spot yang bisa ditempati itu malah sedikit, banyaknya bukit begitu. Jadi agak susah gitu kan. Walaupun dia luas, tapi tempat yang bisa dipakai itu sedikit, sehingga menyulitkan, dan jadi jamaah itu terpecah-pecah gitu di banyak titik. Nah, sama satu lagi yang paling pokok, di Mina itu ada aktivitas yang harus pada satu titik itu, yaitu tempat melempar jumroh. Ada 3 titik kan, jumroh ula, jumroh wusto, jumroh akobah. Nah, melontar itu harus dilakukan 3 kali minimal, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah, lebaran haji, kita lagi nyembelih kurban di Indonesia. Nah, di sana tuh lagi sibuk gimana caranya melempar jumroh, yang dari 3 itu cuma yang satu yang terakhir yang akobah. Tapi besoknya tanggal 11 itu harus melempar 3-3-nya, dan besoknya lagi harus melempar lagi 3-3-nya. Kalau sudah 3 kali sudah boleh pulang sebenarnya. Tapi biasanya jamaah juga disarankan untuk yang 4 kali sampai tanggal 13, yaitu nafar tsani gitu ya. Boleh pilih nafar awal, boleh pilih nafar tsani. Crowdednya di situ. Crowdednya di Mina. Kenapa? Karena ya tragedi yang paling sering terjadi itu kan di Mina ya. Nih saya kasih tahu. Korban paling banyak itu kita pernah mengalami istilahnya tragedi Mina. Itu sering kita dengar istilah itu, dengar kata tragedi Mina, tragedi Mina, tragedi Mina. Kenapa kok tadi tragedi? Jadi gini,
titik spot untuk ngelontar itu dengan tempat kita berkemah gitu ya. Ini berkemah nih di tenda. Itu jauh jalannya. Jalannya jauh ya. Bisa 5 kilo, bisa 10 kilo. Dan itu jalan kaki, bukan naik mobil. Ya, jalan kaki. Nah, kalau jalan kaki itu jadi susahnya adalah ya agak susah nih kita. Gimana caranya untuk menggapai titik itu, karena tiap hari dilakukan harus 3 kali bahkan sampai 4 kali kan. Nah, problemnya adalah tadi kan konturnya tuh berbukit-bukit dan itu padang pasir ya, panas gitu kan. Jadi pemerintah Saudi Arabia kemudian dengan mereka punya teknologi atau mungkin kerjasama dengan negara maju ya, ngebor itu gunung gitu. Maksudnya biar jamaah tuh lebih mudah mencapai titik tempat pelontaran jumroh ya, dengan lewat terowongan-terowongan itu. Maka kita sering dengan istilah terowongan Mina gitu kan. Nah, terowongan itu kadang-kadang panjang itu karena gunungnya gede, dia bolongin bawahnya itu. Nah, di terowongan itu biar nggak terjadi sesak napas dan sebagainya kan, terowongannya itu dikasih udara gitu, oksigen, terus juga dikasih AC adem gitu kan, dikasih penerangan juga. Jadi orang kalau lewat terowongan tuh ngadem lah judulnya gitu. Nah, masalahnya ngademnya itu jadi karena jaraknya jauh ya 5 kilo, kan mau capek dulu. Gimana nih kita istirahat dulu? Yaudah ntar di dalam terowongan aja yuk. Wah, istirahat dalam terowongan karena adem, ya kan? Sejuk gitu kan. Ternyata itu yang jadi masalah. Karena terowongan itu pada saat itu ya, bukan sekarang. Pada saat itu terowongannya itu dia ini dua arah, ya, dua arah, kontraflow, ya, kontraflow. Nah, jadi dari sono masuk, dari sini masuk tuh kalau lagi ketemu tuh bisa tabrakan memang gitu kan. Tapi kalau mereka berdiri atau sambil jalan kan mungkin bisa minggir-minggir gitu-gitu ya kan. Cuman kalau ada yang duduk di situ, nah itu dia masalahnya. Kan jamaah pada capek, pada duduk itu dalam tuh pada ngadem. Dari mulut terowongan sebelah sana, ribuan jamaah Afrika masuk ngedorong. Dia nggak tahu di situ ada yang duduk gitu kan. Dari mulut sebelah sana, yang habis ngelontar mau pulang, dorong juga. Gitu. Pedel di dalamnya, jadi martabak, jadi perkedel gitu. Makanya ada ribuan jamaah yang wafat itu di situ. Ya kan? Dan itu selalu terjadi. Pusing pemerintah Saudi. Ya kalau sekarang ini sih mereka bikin terowongannya digedein, terus dibikin satu arah ya, satu terowongan tuh satu arah gitu. Ke sana aja, ke sini aja, dan tidak boleh istirahat. Itu poinnya. Poinnya tuh yang bikin kesal tuh nggak boleh berhenti. Ya di dalam tuh dijaga sama tentara gitu. Kalau kita istirahat, bangun, jalan terus gitu kan. Ya masalahnya orang capek. Jalan 5 kilo kok nggak boleh istirahat gitu kan. Wah, itu dia. Itu yang jadi problematika besar gitu. Satu. Nah, yang kedua di situs tempat ngelontarnya. Sekarang sih udah bagus ya, dibikin pakai tembok panjang sehingga nggak ada istilah nggak kena atau malah kena kepala orang gitu, udah nggak. Tapi kalau dulu saya masih ingat 91 saya pergi haji itu masih berupa tugu, kayak tugu Jogja gitu loh ya, kayak tugu Jogja. Jadi kalau jaraknya deket kayak saya tuh coba deketin gitu kan, sampai jaraknya tuh kira-kira 2 meter 3 meter, Bismillahirrahmanirrahim, kena gitu kan. Rada gape juga saya tuh ngelempar gitu kan. Tapi kan yang bisa kayak gitu kan jarang-jarang. Kebanyakan orang dari jarak 20 meter, kadang-kadang 30 meter. Itu udah Bismillah, gitu. Nggak kena patoknya, kena jidat orang gitu. Banyak yang pada berdarah-darah itu kayak gitu kan. Nah, jadi tragedi di Mina itu sebenarnya yang jadi masalah gitu ya. Kalau kita selama haji itu kan 40 hari ya, selama tinggal di hotel di Mekah, selama tinggal di hotel di Madinah, itu mah aman gitu. Padat, tapi nggak beresiko nyawa. Tapi kalau di Mina, korban berjatuhan itu kan di situ, ya kan. Udah tinggalnya di tenda, berdesak-desakan, udah gitu ngantri WC itu ya, kalau 5 orang tuh dikit gitu. Ngantri WC-nya 5 orang, dikit berarti. Emang kalau yang normal berapa? Yang normal 30. 30 ngantri, panjang gitu kan, kayak gitu kan. Dan itu nginep di situ 4 hari loh itu, dari sejak hari tanggal 10, 11, 12, 13, ya kan, 4 hari. Dan itu pakai baju ihram doang gitu. Nah, jadi memang di situ yang dibilang
oh ini jamaah nggak bisa di extend lagi jumlahnya segini, udah padat banget, udah nggak bisa diotak-atik gitu kan. Nah solusinya apa? Ya nggak bisa. Situs tempat pelontaran jumrah tuh nggak bisa di-cloning, dibikin di Bogor gitu misalnya, nggak bisa gitu, dibikin yang banyak gitu nggak bisa. Dia hanya di situ dan harus setiap hari, dan mobilitas jamaah tuh kayak gitu ya, itu yang bikin pada minimal sakit lah itu ya kan, minimal sakit, yang banyak juga ya meninggal gitu. Maka kalau udah resikonya kayak gitu kok kuotanya masih mau ditambah, apa enggak bikin madorot, itu madorot banget itu kan. Nah maka sampai sekarang solusinya belum ketemu itu ya. Sebenarnya sih bukan belum ketemu, sudah ditemukan, tapi nah balik lagi mentoknya di cara pandang. Gitu, cara pandang. Jadi gini jamaah sekalian, ini kita udah bagian akhir nih ya. Jadi kalau wukuf di Arafah itu masuk dalam konteks rukun haji, mau tidak mau harus wukuf. Kalau yang ada di Mina, ya bermalam di Mina dan melontar jumrahnya, sebenarnya ini secara hukum fikih itu bukan rukun. Nah, bukan rukun, tapi sunnah gitu. Walaupun sunnahnya ya sunnah muakkadah lah gitu ya kan. Nah, cuman masalahnya adalah gini, mindset itu. Pergi haji kok nggak ke Mina, lu kagak pergi haji namanya, gitu loh. Itu mindsetnya, ya kan? Ya susah kalau mindsetnya seperti itu, ya kan? Kenapa? Karena sebenarnya begini, ini faktanya ya. Sebenarnya tidak harus ke Mina pun boleh, gitu. Dan sebagian jamaah yang sudah lebih paham, ya setelah mereka ngaji, belajar agama dan sebagainya, sama ketua rombongannya dibilang, kita nggak usah ke Mina, tapi kita tetap ngelontar ya. Jadi nginep di Minanya enggak, di tenda-tendanya itu enggak, tapi kita nginep di hotel aja di Aziziyah itu. Dan itu jarak paling dekat antara peradaban, antara hotel-hotel gitu kan, dengan tempat melontar. Lagian kan tinggalnya di hotel, jadi kan ya namanya tinggal di hotel beda lah sama tinggal di tenda gitu. Yang tadi di tenda uyel-uyelan, umpel-umpelan, ngantri WC aja kayak gitu. Nah kalau di hotel kan ya lebih nyaman lah, ada AC-nya, ya pokoknya lengkap lah, dan kita bisa kapan saja gitu mau ngelontarnya kan, nggak harus jauh-jauh, jaraknya itu deket gitu sebenarnya. Dari tempat ngelontar ke hotel-hotel tuh deket ketimbang dari tempat ngelontar ke tenda-tenda. Gitu. Itu yang jadi masalah gitu ya. Nah, jadi sebagian jamaah kalau sudah ya istilahnya udah sampai pada titik pahamnya, daripada nginep di tenda-tenda kayak gitu, mendingan keluar duit sedikit, kita sewa hotel aja di sebelah sana. Jarak dari hotel ke tempat melontar itu deket gitu, dan tinggal di hotel lebih nyaman gitu kan. Tapi itu yang sudah ngerti gitu. Waduh, mohon maaf nih, mati lagi saya. Wifi-nya naik turun. Halo, Pak Rizko? Siap, Ustaz. Ya. Siap, Ustaz. Oke. Nah, balik lagi tadi, mohon maaf, kesadaran, ya, mindset yang benar gitu ya, untuk bisa menghindari ke uyel-uyelan dan kepadatan itu sebenarnya sudah ada solusinya, cuman mindsetnya itu yang jadi masalah, ya kan? Nah, saya jamaah sekalian, pada tahun 91 ketika saya haji pertama kali, itu
travel saya itu sudah melakukan hal itu. Jadi kami tidak nginep di Mina. 91 kami tidak nginep di Mina, tidak tidur di tenda-tenda, enggak. Kita tetap di Mekah, ya di depan di hotel kita depan masjid gitu. Cuman kalau pas ngelontar, kita diantar pakai mobil, ngelontar, terus balik lagi, gitu, ngelontar balik lagi. Jadi kita nggak ketemu dengan hiruk pikuknya yang ada di Mina. Pertanyaannya, itu sih memang bukan rukun, oke lah. Tapi bukannya harusnya menginap di Mina gitu? Emang boleh? Emang Rasulullah gimana? Kan gitu orang pasti nanya. Nah begini, memang kalau Rasulullah memang nginep di Mina, tapi sebagian sahabat oleh Nabi diizinkan untuk tidak ke Mina, padahal alasannya lucu, ya. Alasannya itu cuman karena saya sibuk ya Rasul, saya nggak bisa nginep di Mina berhari-hari. Saya punya kambing yang harus saya angon. Itu kalau saya nginep di Mina berhari-hari, kambing saya tuh nggak makan gitu. Dan yang ngomong itu yang ngomong tuh Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. Ya, sahabat Nabi sekaligus paman beliau, tapi seumuran gitu. Nah, Al-Abbas bilang pada Rasulullah, saya nggak bisa gitu. Kata Nabi, ya udah if'al wala haraj. Ya nggak apa-apa lah, udah kamu ngurusin kambing aja. Tapi yang penting haji kamu udah selesai gitu. Karena haji itu intinya di Arafah, bukan di Mina gitu kan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebenarnya kalau mau yang bagus tuh semua jamaah kemudian sepakat untuk tidak usah semuanya nginep di Mina gitu. Yang di Mina aja gitu ya. Oke, tetap ada yang di Mina tapi nggak usah semua gitu kan. Sementara yang lain tuh di di hotel-hotel aja gitu. Tinggal dibuatkan gimana jalur untuk melontar. Tapi untuk melontar ini mah agak susah. Karena kan dari hotel ke tempat melontar itu kan harus ya paling nggak naik kendaraan lah gitu kan. Karena kalau jalan sama juga bohong. Jauh juga sih pada akhirnya gitu kan. Harus ada kendaraan. Nah, itu yang sampai sekarang belum ada. Tapi ada tapinya lagi. Sebenarnya melontar pun juga bukan rukun. Bahkan melontar tuh boleh ditaukil, boleh diwakilkan gitu, boleh diwakilkan. Nah, tapi balik lagi mindset. Orang tuh merasa, aduh masa kagak ngelontar sih gitu kan. Enak aja, ada aja sih nggak ngelontar dan sebagainya. Padahal melontar tuh boleh diwakilkan. Dan secara tidak sadar jamaah kita tuh sebenarnya sudah melakukan yang namanya taukil, mewakilkan. Kan gini nih ya, aslinya nih kalau di zaman Nabi namanya orang haji pasti nuntun hewan karena ada yang namanya hadiah ya, hadi gitu kan. Kalau itu bacanya dalam Quran famastaisara minal hadi gitu kan. Hadi itu apa sih? Hadi itu ya hadiah, bahasa kitanya tuh hadiah. Kita datang ketemu Allah sambil bawa oleh-olehnya ya hadiah buat Allah. Apa? Kambing. Nah, jamaah haji itu harus bawa kambing sebenarnya ke sana. Lalu di sana disembelih. Nah, nyembelih itu ibadah, ritual. Jadi setiap jamaah haji harusnya mereka itu ya anggaplah bawa duit lalu beli kambing di sana, tapi harusnya dia yang nyembelih. Tapi hari ini tidak ada satupun jamaah haji yang melakukan penyembelihan. Enggak ada. Saya saja tidak nyembelih, tapi saya nonton yang nyembelih itu. Walaupun nggak bisa ditonton kambing saya yang mana ya, nggak, orang ribuan kambingnya gitu kan. Saya nonton aja. Kan kita selain ada hadiah ya atau hadi, juga ada yang namanya bayar dam ya kan, karena tamato gitu misalnya. Atau ada yang mau kurban dan sebagainya. Harusnya namanya jamaah haji ya pegang pisau, pegang golok ya dia nyembelih gitu. Tapi hampir semua jamaah haji tidak melakukan ritual itu, nyembelih. Terus gimana? Dosa nggak? Ya nggak. Pahalanya ya pahala juga. Tapi kok nggak melakukan ya? Karena udah ditaukil kepada tukang jagal. Jagal, udah lo sembelihin gitu kan. Nah harusnya kan kita boleh juga melontar jumroh tuh ya ada istilahnya jagalnya gitu. Ada apa sih orang yang bisa kita bayar. Itu lemparin tuh gitu atas nama saya gitu. Itu bisa, sangat bisa. Ya ibadah haji itu unik. Jangankan cuma melontar, seluruh rangkaian ibadah haji aja tuh boleh diwakilkan loh sebenarnya. Boleh diwakilkan gitu. Iya, walaupun orangnya masih hidup. Cuman memang uzurnya harus uzur yang syar'i, dalam arti udah tua, sakit-sakitan dan sebagainya. Orang yang masih hidup itu boleh dibadalkan gitu sebenarnya. Dan badal itu kan murah. Badal tuh ya berapa sih ya, ada sih tarif-tarifnya gitu, tapi nggak sampai 40 juta pastinya ya kan, mungkin 20 atau berapa, karena yang ngebadalin orang yang tinggal di sana kan sebenarnya, jamaah mukimin kita yang tinggal di Mekah gitu misalnya.
atau mahasiswa-mahasiswa kita dan sebagainya kan murah lah jatuhnya ketimbang orang pergi haji beneran gitu. Jadi kalaulah misalnya cuma ngelontar aja yang dibadalin itu kan bisa seharusnya. So kita nggak harus nginep di tenda, kita nggak harus melontar juga, kita kipas-kipas aja di hotel tuh selesai. Nah seandainya ini gimana secara fikihnya? Secara fikihnya sah. Nah seandainya secara fikihnya sah ini kemudian diedukasi kepada seluruh jamaah dengan pertimbangan ini demi kemaslahatan ya, karena kalau semuanya mau yang afdol semua antrian 100 tahun loh gitu. Masa kita nggak mau beramal sih gitu dengan amal yang mudah saja biar orang bisa dapat kesempatan. Nah fikih ithar ini yang nggak dimiliki oleh jamaah haji rata-rata. Ithar itu mendahulukan atau istilahnya memikirkan kepentingan orang lain juga lah, bukan cuma kepentingan diri sendiri. Ini yang nggak ada gitu, yang nggak diajarkan gitu istilahnya. Makanya lucu ya, saya dulu kalau habis tawaf kan sunnahnya kan kita berdoa di mana? Pertama di Hijr Ismail, di yang setengah lingkaran depan Ka'bah itu, yang setengah lingkaran ya kan. Kemudian kita juga berdoa di makam Ibrahim dan juga sholat 2 rakaat gitu kan. Nah itu kan afdolnya. Dulu saya demi ngejar-ngejar afdol, saya paksa masuk ke dalam setengah lingkaran itu lalu berdoa. Katanya itu kan doa yang sangat mustajabah di situ kan. Iya, doa yang sangat mustajabah. Tapi oleh askar itu kita diliatin, kalau lu doa jangan di sini, lu di luar. Kalau cuma mau sholat nggak apa-apa, memang harus di sini gitu. Nah, gitu kan kita sholatnya diringankan. Maksudnya ya jangan baca yasin lah, jangan baca waqiah tabarok gitu, panjang gitu kan. Orang udah pada antri, lu yang penting sholat sunnah 2 rakaat lah gitu dah, pergi lagi gitu kan. Dipendekin aja gitu. Sama kalau kita ngantri di raudhah di di mimbarnya Nabi ya kan, itu kan kita ya sholat 2 rakaat aja lah, ya ngantri udah banyak nih gitu, jangan sholatnya yang lama-lama dan sebagainya gitu kan. Tenggang rasa itu kan harus ada. Nah antrian jamaah haji yang 40 tahun bahkan bisa sampai 100 tahun itu ya antisipasinya semua jamaah haji harus saling ngalah gitu. Jadi jangan kemudian semuanya ngotot mau yang afdol-afdolnya. Dia harus belajar fikih, khususnya fikih haji ya, dan dengan realita kekontemporeran hari ini di mana jamaah itu sudah sebegitu membeludaknya gitu kan. Nah jadi sebenarnya solusinya adalah dibikin jatahnya sedikit dikurangi dari masing-masing orang, sehingga kalaupun nanti kuotanya mau ditambah 2 kali lipat 3 kali lipat itu bisa, karena nggak semuanya numpuk di satu titik gitu, tapi di split, disebar gitu, disebar. Sekarang ini di Mina, kalaupun kita tinggal di tenda-tenda itu sudah di split sedemikian rupa, kita nggak boleh melontar kecuali sesuai dengan jadwal. Kalau nggak itu di kerangkeng kita. Setiap maktab tuh ada penjara, adalah penjara. Kita tuh masuk di situ udah nggak boleh kemana-mana, di penjara di situ nggak boleh kemana-mana, ya kan? Nanti kalau udah pas jamnya kita mau ngelontar, baru dibuka sama tentara gitu kan, ayo berangkat jalan gitu ya kan. Itu nggak boleh berhenti, nggak boleh duduk, nggak boleh istirahat, nggak boleh capek sampai ngelontar, sampai balik lagi terus kunci lagi sama dia gitu. Nggak boleh keluar gitu, bayangin. Nah itu demi menjaga itu, tapi tetap saja ya tetapnya kuotanya nggak bisa ditambah begitu banyak. Selain minanya juga udah, sekarang mina kan udah di extend, udah mina jadid malah mina baru gitu kan. Nah jadi kedepannya mungkin ya salah satunya adalah secara teknis ya nggak harus tinggal di tenda, atau ada solusi yang lain ya seperti yang dilakukan oleh banyak negara maju yang pada nekat-nekat itu, bukit-bukit di Mina diratain semua, diganti diganti apartemen ya, diganti apartemen, diratain semua apartemen 20 lantai semua gitu, rata semina apartemen semua 20 lantai, dan jalannya dibikin di dalam koridor-koridor yang ber-AC semua gitu kan. Kalau perlu ada kayak eskalator gitu ya, yang bukan eskalator sih, yang bisa jalan sendiri gitu kan. Nah gitu, kalau bisa ke depannya itu teknis lah gitu. Mungkin Saudi Arabia 2030 akan melakukan hal kayak gitu ya kan, wallahu alam bishawab. Tapi kalau secara solusi fikihnya, sebenarnya fikihnya itu malah memudahkan, bukan menyulitkan. Begitu jamaah sekalian. Baik, ini karena udah jam 8:30, waktunya sudah habis. Saya kembalikan lagi kepada Pak Rizko, entah ada pertanyaan atau tidak. Saya kembalikan kepada Pak Rizko. Halo, Pak Rizko?
Oh iya, silakan silakan.